Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore, Pak. Ya, ini sekarang kita sudah sampai gerbang logika. Mungkin ini cepat kalau gerbang logika ya. Kalau sudah belajar bilangan biner, ya belajar yang biner, heksadesimal, oktal, itu ke gerbang logika bisa cepat. Jadi pembahasan kali ini mengenai gerbang logika ini yang akan kita gunakan pada rangkaian digital nantinya. Ya, kita harus menguasai ini dulu. Sebetulnya sebelum flip-flop itu ya belajar ini dulu ya. Mungkin ada yang terbalik ya, di kelas yang lain atau kelas ini. Jadi setelah gerbang logika baru belajar flip-flop dan yang lain-lain. Sebentar. Sebentar, ini slideshow. Ini sudah kelihatan slide-nya, yang ada AND, OR, inverter, NAND. Sudah kelihatan semua? Sudah, Pak. Ya. Baik, jadi gerbang logika itu ada beberapa macam. Ada AND, OR, inverter. Inverter ini pembalik. Jadi NOT ya, atau disebut juga sebagai gerbang NOT. Ini NAND, NOR, XOR, XNOR. Dan NAND ini juga sebagai, nanti kita pelajari, NAND ini bisa sebagai gerbang universal. Jadi NAND di sini bisa membentuk gerbang-gerbang yang lain ini. Kemudian dan seterusnya. Ya. Sampai logic function using software. Enggak sampai ini, nanti juga sampai ini. Enggak tahu ini enggak sampai selesai ya, kita lanjutkan minggu depannya. Sekarang gerbang N. Simbolnya ini titik, perkalian titik ya. Gerbang N. Jadi ada dua input. Mana gerbang? Simbolnya seperti ini, gerbang N itu definisinya adalah all or nothing gate. Ya. Jadi supaya ada hasilnya itu ya nilainya 1. Jadi yang kita belajar digital ya. Nah ini yang kita gunakan untuk sistem bilangan di sini adalah bilangan biner. Jadi kalau enggak 0 ya 1. Nah keluaran dari gerbang ini akan 1 jika semua inputnya, kalau ada 2 ya ini 1 semua. Kalau salah satu 0 itu hasilnya 0. Ya, jadi seperti perkalian biasa ya. 1 itu ya supaya ada hasilnya ya semuanya itu harus 1 karena bilangannya kalau enggak 1 ya 0. Kemudian pada gerbang logika ini kita harus tahu mengenai ini tabel kebenaran. Ya. Jadi tabel kebenaran kalau 2 input maka kemungkinannya itu ada 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kita 4 kemungkinan. Ya. 2 ini dari mana? Ini kan inputnya 2. Ya. Inputnya kan 2. Nah, ini adalah 2 pangkat 2. Ya, karena jumlah inputnya adalah 2. Kalau inputnya 3 berarti ada berapa kemungkinan itu? Ada berapa baris? Berapa baris? Ini siapa yang ada di sini? Fauzan ada berapa baris Fauzan?
Kalau jumlah inputnya 3, ada beberapa kemungkinan. Atau siapa yang ada di sini? Rizal. Kalau ada 3 input ABC, maka ada berapa kemungkinan input yang bisa? Ini kan kalau 2 kan hanya 4 ya. Kalau 3 input ada berapa? Ada berapa? 8 ya. Ya, karena 2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, yang ada nilainya 1 itu yang kita perhatikan. Sebentar. Yang ada nilainya 1 itu yang kita perhatikan ya. Tapi yang menjadi perhatian itu ini. 1 ini dihasilkan jika inputnya itu 1 semua. Oleh karena itu, ini sekalian saya tunjukkan cara menyusun persamaannya ya. Kan kita nanti juga mungkin harus mengenal aljabar Boole. Nah, persamaannya ini seperti apa? Nah, ini yang ada 1 ini kita bulati, kita tandai. Yang kita tulis itu yang hanya inputan 1. Yang lain nggak usah. Ya, yang nggak usah. Sehingga persamaan setelah Y sama dengan AB. Nah, ini. Ini nggak usah titiknya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Langsung Y sama dengan AB. Nanti kita susun persamaan yang lain. Nah, selanjutnya, ini nggak usah, ini dilewati aja. Nah, sekarang gerbang OR. Gerbang OR itu simbolnya ini. Ya, gerbang OR, ingat-ingat. Ada cekungannya. Nah, tadi kan seperti ini ya simbolnya. Nah, agak lurus kemudian baru cekung. Kalau itu nanti langsung cekung. Nah, seperti ini. Persamaannya adalah Y sama dengan A plus B. Ini kalau dinyatakan dalam persamaan Boole, aljabar Boole. Nah, ini kata-katanya ini any or all gate. Kalau kita lihat tabel kebenaran, ya kita harus mengenal nih tabel kebenaran dari OR. Ini satu, ya satu semua satu itu jika salah satunya ada 1. Ya. Akan 0 jika semuanya ini 0. Nah, dari itu ini juga bisa kita tulis kalau kita perhatikan ini ada 3 suku. Berarti ini bisa ditulis sebagai ini. Y sama dengan yang ini dulu ya. Yang ini dulu. Itu apa? B-nya not. Nah, A, saya tulis A dulu ya. A-nya kan 1. A tulis 1. Nah, B-nya itu kan 0. Berarti tulis ini, not-nya ini negasi B. Ditambah ini yang ini ya. Yang ini sekarang. A-nya apa itu? A-nya yang not. A-nya not, B-nya ini. B-nya 1. Kemudian plus yang ini. Ini A, B. Nah, sekarang ini dengan aljabar Boole bisa ini saya gabung sama dengan A, B plus B-nya saya keluarkan A plus A ini B. Betul enggak itu? Nah, ini sama dengan AB plus, karena A plus A itu A negasi plus A sama dengan 1 plus B. Nah, kalau seperti ini dengan dalil De Morgan, ya ini harus coba dibuka.
ini mungkin di sini ada De Morgan ya. Aturan De Morgan ini sama dengan A plus B. Nah, coba ada yang keliru enggak nanti? Silakan dicari dalil De Morgan-nya. Ya, ini jadi kembali ke persamaan awal. Itu sekalian saya jelaskan mengenai aljabar Bohr. Ini Y sama dengan A plus B. Jadi coba dibuka lagi mengenai ini. Dalil De Morgan. Ini coba dibuka. Dicari di internet ya. Dalil De Morgan. Kemudian gerbang berikutnya adalah not. Nah, simbolnya seperti ini. Ini atau ini. Ya. Tapi kalau not 2 kali, kembali ke dirinya sendiri. Jadi keluarannya ini ya sama dengan negasi dari A. Nah, ini gerbang not N. Ya. Gerbang not N itu sebenarnya ya gabungan dari ini. N dulu, ada A, ada B, kemudian A, B. Ya. Nah, kemudian dinotkan, jadi langsung disambung dengan not. Nah, ini AB. Negasi. Ini adalah not N ya. Jadi disimpulkan seperti ini langsung. Ada bulatnya di sini. Itu adalah not N. Jadi kalau tabel kebenarannya ya ini N dulu bagaimana, ya. Setelah itu baru dinotkan, dibalik 0 jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ada yang tanyakan sampai sini? Sudah jelas? Ahmad Rizal, sudah jelas? Cukup jelas. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Nen sudah. Nah, sekarang adalah NOR atau not or. Ya, gabungan dari not, kemudian gabungan dari not, kemudian dibalik, dinotkan. Jadi yang tadi kan kita sudah mengenal ini, tabel OR, nah itu sekarang dibalik. 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Ini kebalikannya, not OR. Ya, not OR. Nah, sekarang ini agak lain pengertiannya. Yang disebut sebagai exclusive OR. Nah, ini exclusive OR atau disingkat sebagai X
or. Simbolnya ini A ada plus dibulati B. Ini simbol ada barbul ya. Kalau simbolnya ini ada ketambahan seperti ini ya, lengkungnya 1. Tabel kebenaran seperti ini. Nah, itu coba dimengerti. Apa itu XOR ya? Kejadiannya 1 itu jika apa? Ya, coba diamati ya. Nah, saya beri waktu ya 3 menit ya. Diamati. Jika 1 ini menjadi 1 ini jika inputnya bagaimana? Kalau N tadi kan 1 jika inputnya 1 semua. Kalau OR itu 1 jika salah satu inputnya itu ada yang 1. Kalau not N ya kebalikannya N. Nah ini sekarang XOR ini 1 jika apa? Apa yang terjadi pada input ya itu akan menghasilkan nilai 1. Ya, coba diamati dulu ya. Izin menjawab, Pak. Daerah mana ya? Silakan, Farhan. Iya. Kalau dari pengamatan saya, SOR ini baru akan bernilai benar atau bernilai 1 pada saat inputannya itu ada 1 gitu, Pak. Jadi kan nanti kalau misalkan ada hanya 1 dan jika hanya 1 gitu. Soalnya kalau saya lihat di A dan B-nya, kalau dia muncul hanya ada logic 1, maka SOR-nya akan bernilai 1. Kalau dia angka 1-nya ada 2, maka bernilai 0 gitu. Nah ini yang baris ini 0 karena apa? Padahal sini 1 semua. Iya. Mengapa tadi katanya? Karena angka 1-nya tidak 1. Artinya semuanya benar gitu. Oh ya. Ini supaya lebih jelas semuanya dan Farhan juga saya buka lagi untuk 3 input. Saya tuliskan 3 input ya. ABC berarti ya. Kalau 4 input kebanyakan 16 baris. Ini Y. XOR ya. Gerbang maaf. Ini Y-nya, hasilnya. Ini adalah gerbang XOR. Kalau menuliskan banyaknya kemungkinan 3 input kan 8 baris. Separuh kita tulis 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Yang 4-nya 1. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini kita bagi 2 lagi. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Sehingga yang kalau 16 baris ya seperti ini caranya. 8, 8, terus 4, 4. Nah ini yang 1, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya. Ini hasil yang betul seperti ini. Satu sel yang betul dulu ya. Ini 0, 1, 1, 0. Ini 1. Ini 0, 0, 1. Ini tadi mana tadi itu? Oh ini belum ya ini ya. Ini 1. Nah coba ini. Kalau dari kesimpulan tadi sudah mencakup ini enggak pengertiannya? Gimana Farhan?
Kira-kira dari kesimpulan tadi sudah cukup belum? Belum memenuhi, Pak. Belum ya? Iya, Coba dia mati lagi. Satu jika apa itu? Satunya itu ada di sini, ada di sini, sini, sini. jika salah satu dari input ada bernilai 1. Salah satu. Tapi ini ada 2 kok 0. Ya, gimana? Nah, itu 2, 0. Ini juga ada 2, ini 0. Kemudian, ya Raditya, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ini dua OR gate digabung gitu, atau dua XOR gate digabung gitu, apa? Jadi ini, seperti ini ya. Nah, XOR kan itu. Ini ada 3 input ya. Nah, itu. Sama atau tidak, Pak? Kayak misalnya kalau apa dua XOR digabung gitu. 2 XOR digabung. Kayak AB, misalnya AB itu satu XOR, terus inputnya itu XOR lagi sama AB. Oh, kalau seperti ini rangkaiannya ya, kalau ABC kan A plus XOR, oh nggak sama. Bentar. Jadi ini yang inputnya ada 3 sebagai contoh. Ya. Kalau nanti belum sampai pada rangkaian ya, nggak sampai pada seperti ini. Ini ada 2, kemudian ini gabung ini. Nah, ini belum sampai sini. Maksud saya itu, Pak, apa? Jadi yang AB itu XOR, terus yang B itu langsung ke salah satunya outputnya AB, sama yang C itu langsung masuk ke XOR-nya gitu. Oh, Eh, enggak sampai situ. Sampai situ. Ini satu kesatuan, ini satu input ya ini ya. oh, baik, Pak. Satu input ya. Nah, ya, gimana kira-kira bagaimana ini supaya bisa membentuk ini satu di sini satu, ini satu, ini satu. Inputnya itu apa yang khas ya. Yang khas sehingga hasilnya itu satu. Apa kira-kira itu? Coba direnungkan dulu itu. Mana? Ada yang tahu? Nah, ini coba dilihat. Ini satu ada di sini. Ini jumlah input bernilai 1 berapa? 1, Pak. Nah, yang ini jumlah input bernilai 1 berapa? 1 juga. Nah, kalau 0 di sini jumlah inputnya ada berapa? Ada 2. Nah, ini juga gitu. Kita lihat di sini. Nah, 1 dihasilkan oleh jumlah input 3. Ya. Jadi, bisa kita simpulkan kalau satu gerbang XOR itu menghasilkan 1 jika jumlah input yang bernilai 1 itu adalah ganjil. Ya. Yang 1, 2, 3 kan ganjil. Ini kan genap. Ini 0. Ini 2, genap 0. Ini 1, 1. Ya. Nah, ini 3 itu ganjil. Sehingga ini 1. Ya, sudah jelas? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Sudah jelas sama tadi Farhan sama Radit? Sudah, Pak.
Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini yang tadi. Nah, ini sudah. XNOR. Nah, XNOR ya tinggal nambahi not pada XOR. XOR-nya bagaimana, kemudian dinotkan, enggak masalah. Ya. Nah, sekarang itu NAND sebagai universal gate. Seperti yang sudah saya katakan tadi, NAND itu adalah gerbang universal. NAND itu bisa membentuk gerbang yang lain, gerbang AND, OR, NAND, NOR, XOR, dan lain-lain. Contohnya ini, gerbang ini kan dibuat dari NAND semua. Nah, ini sama dengan gerbang OR. Ya. Taunya sama, itu kita lihat tabel kebenaran dari kedua ini. Kedua apa ini ya, A plus B sama gambar ini. Nah, tabel kebenaran untuk ini. Tabel kebenaran seperti apa? Yang tadi AB ini Y 0011 0101. Ini apa yang pertama? 0 ya. Yang baris kedua apa? Baris kedua 1 apa 0 kalau OR ini? Kalau OR 1, Pak. 1. Ini 1, ini 1 ya. Iya. Ini 1. Nah, ini kita bandingkan dengan ini. Sama enggak? Kita ambil 00 dulu. A, B. 0011. 0101. Kita ambil yang pertama dulu, yaitu 00. Ini kita masukkan 0. Ini kita masukkan 0. Ya. Jadi di sini kan inputnya 0 semua. Ini 0, ini 0. Not N. Kalau kita nggak hafal not N, ya kita N kan dulu. 0 sama 0 di N kan 0. Kemudian di not kan jadi 1. Nah, ini demikian juga ini. Ini hasilnya kan 1. Nah, sekarang 1 di NAND kan. Di N kan dulu aja. 1 di N kan 1. Di not kan menjadi 0. Nah, sekarang coba yang kedua. Ini yang kedua, apa yang kedua? Ini kan yang kedua kan ini 1. Nah, coba berapa itu hasilnya? Kalau 01. Coba di sini ada siapa ini? William, ikuti kamu. Ini apa hasilnya? Kalau dikasih 1. Silakan. Hasilnya 0, Pak. 0 ya. Ya, hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Karena 1, ini 1 di N kan itu 1. Ya. Kemudian dinotkan jadi 0. Nah, kemudian 1 dengan 1 dan 0 pakai N ya. Kan oh nggak keliru dah kamu, William. 0 apa enggak? Coba ini 1 sama 0. Kalau di N kan 0. Nah, sekarang di not kan. Jadi 1 kan ya? Nah, ini bukan 0 berarti. Ini adalah 1.
Ya kan? Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3. 10. 1 juga, Pak. 1 juga ya, nomor 3. Nomor 4 ini harusnya 1. 1 ini 1 semua, 1 N itu 1 dinotkan jadi 0 ya. Ini jadi 0. 0 sama 0 di N kan 0, kemudian dinotkan jadi 1. Nah, dari kedua tabel ini kan sama. Nah, maka A dan B bisa dinyatakan dalam ini kesimpulannya. Jadi kalau kedua persamaan atau kedua gerbang itu menghasilkan tabel kebenaran yang sama, maka ini identik, sama persis. Ya. Ada yang tanyakan, silakan. Ya, sudah jelas ya. Kemudian ada tambahan ini. NEN kalau disambungkan, ini adalah hasilnya sama dengan tabel not. Jadi kalau ada NEN, ya, kemudian ini disambungkan, ini sama dengan gerbang not. Nah, ini mengapa kita pelajari NEN sebagai gerbang universal? Karena kalau yang di dalamnya IC itu ya NEN, ya ada IC itu yang semua gerbangnya itu NEN. Maka tinggal kita rangkai supaya menjadi gerbang logika yang kita inginkan. Nah, jadi semua persamaan, semua apa itu kita nyatakan dalam NEN. Nah, ini using inverter to convert gates. Nah, ini contohnya ada not tambahkan OR menjadi NEN. Ini jelas ada N depannya not ya NEN itu. Nah, ini juga seperti ini juga menghasilkan N. OR di sini not. Ini tahunya bisa N ya, kita buktikan dengan itu tabel kebenaran. Tabel kebenaran seperti apa? Nah, itu nanti sama persis dengan N. Nah, pada prakteknya mungkin nanti ada itunya ya, ada praktikumnya. Nah, praktikumnya menggunakan gerbang logika. Menggunakan IC yang di dalamnya banyak gerbang-gerbang NEN. Kalau troubleshooting-nya gerbang logika, nanti mungkin di praktikumnya. Yang jelas bisa kita gunakan ini, logic group. Kalau kemudian kalau mendeteksi IC-nya itu rusak apa enggak, ya ini dipegang ya IC-nya. Kalau sangat panas sekali, ya itu kemungkinan IC-nya rusak. Apalagi kalau sudah kelihatan gosong, nah itu berarti IC-nya juga rusak. Kemudian dari baunya, nah kalau bau gosong itu ada dilihat secara fisik itu apa yang menghitam. Kalau IC berarti IC-nya sudah rusak. Atau dengan men-trace dari rangkaian menggunakan multitester. Biasanya kalau mendeteksi kesalahan ya lebih mudah pakai multitester yang jarum. Nah, jarum kan bisa kita lihat
menyimpang atau enggak itu jarumnya. Ini simbol-simbol aja ya, nanti ini apa untuk simulasinya coba download itu ya. Ini ada kok. Free kelihatannya ya. Coba Anda download ini. Mungkin sudah punya ya. Workbench. EWB, Electronics Workbench. Ini coba download. Nanti kita bahas hari Senin ya. Coba download ini dulu. Jadi untuk simulasi gerbang-gerbang logika. Ini saya tunjukkan karena saya ada. Oh iya, ini coba sebentar saya lihat kalau bab 4 ini apa bab 4-nya. Nah, ini mungkin ini dulu. Mungkin ini yang penting juga ini. Mana tadi ya, sebentar. Ini sudah kelihatan yang saya share. Using logic gates. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Nah, ini mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya, mungkin 10 menit ya. Supaya minggu depan kita bisa ke softwarenya. Sekarang penggunaan gerbang logika. Jadi ada simbol gerbang, ini sudah Boolean expression yang kan kita pelajari. Nah, ini ada AND, ada OR. Ini OR, ini AND. Ini kalau dalam persamaan terakhirnya itu dalam bentuk penjumlahan. Kalau ini terakhirnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk perkalian. Ya. Jadi ini kalau kita namai A, B, C, D, nah, maka kita urut dari sini dulu. Ini Y misalnya ya. Maka Y sama dengan apa plus apa. Ya. Nah, di sini adalah A perkalian kan ini ya. Ini adalah perkalian yang ini. A, B. AB plus CD. Nah, sekarang yang bawah apa kira-kira? Yang terakhir adalah perkalian. Apa kira-kira? Ini dikali ini. Ya. Nah, dalamnya apa itu? Kali ini A, B, C, D. A plus B, C, Ya. A plus B dikali C plus D. C plus D. Nah, itu kalau ini namanya adalah penjumlahan dari perkalian, ini perkalian dari penjumlahan. Itu istilah bahasa Inggrisnya apa ya dia? Nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah sum of product. Ya. Sum of product yang ini. Jadi penjumlahan dari perkalian. Kalau yang bawah adalah product of sum. Ya. Nah, ini contoh seperti ini. Ini sudah kita pelajari tadi. Itu adalah sum of product.
Ini adalah product of sum. Nah, ini sum of product, ya, ini juga disebut sebagai min term form. Untuk minimum, kalau ini disebut sebagai max term. Untuk maksimum. Ini yang diingat-ingat. Nah, ini membentuk, jadi kadang kita itu seperti kasus seperti ini, ada beberapa tombol. Nah, kombinasi tombol ya, untuk membuka suatu kotak atau pintu. Nah, misalnya pintu bisa terbuka jika ini keadaan satu kan, ya, yang hasil satu. Jadi pintu bisa dibuka jika kita menekan B. Itu terbuka, atau kita tekan semua A, B, C, itu bisa terbuka. Nah, seperti ini persamaannya apa? Y-nya. Y-nya seperti apa? Ya. Nah, kemudian gerbang logikanya bagaimana yang bisa dibuat? Seperti apa? Nah, kalau setelah gerbang logika bisa, kemudian kalau disimpan dalam dibuat dalam NAND seperti apa? Nah, ini aja perlu disederhanakan. Kadang terlalu banyak, itu bisa disederhanakan. Sederhanakan dulu. Nah, menyederhanakannya itu dengan aljabar Boole dan dalil De Morgan. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. Ini contohnya seperti ini. Ini mungkin nanti kita bandingkan dengan hasilnya ya. Kita ambil dua ini. Berarti Y bisa dinyalakan dengan ini, kita lihat inputnya. Yang 0 kita negasikan, berarti ini A negasi. Kemudian C negasi, karena C-nya sama A kan 0. Ditambah yang ini. Ini berarti apa? Persamaannya yang ini. Dilihat dari inputnya. A negasi atau B atau A. Apa itu persamaannya? Apa? Sudah ada yang tahu? Ini persamaannya apa kalau dinyatakan dalam persamaan? Ini tadi kan 010, nulisnya adalah A negasi, B, C negasi. Karena ini 1, yang lain 0. Nah, ini kalau 1 berarti tinggal menulis apa di sini? Nulis apa di situ? Anindya tahu? Ada siapa? Ditulis apa ini? Apa itu? Apa ABC, Pak? Ya, ABC ya. Mana tadi? Nah, ini adalah ABC kan satu semua ya. Berarti tinggal A, B, C. A, B, C. Nah, itu bisa disederhanakan. Tapi kalau dalil De Morgan-nya saya agak lupa. Kalau aljabar Boole-nya ya sama ini. Nah, ini tidak tahu bisa disederhanakan enggak ini. Kita lihat slide berikutnya ya. Nah, itu. Kemudian yang satu-satu itu yang kita lihat.
Nah, ini kan seperti ini ya. Minjem bulan expression adalah ini. Ya sama seperti yang kita kerjakan tadi ya. Mungkin ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Kadang seperti itu. Sudah paling sederhana, jadi nggak bisa disederhanakan lagi. Nah, kalau ini seperti ini. Ya, kita ambil dua. Yang ini adalah 000, jadi A negasi, B negasi, C negasi. Ini 111. Udah ini nggak bisa disederhanakan lagi ini. Ya. Ini apa? A negasi BC. Ini ABC. Kalau ini kebalikannya, ada persamaan, kemudian kita cari tabel kebenarannya. Ya. Pak, silakan ada yang tanyakan dari sini. Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Bentar. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini letaknya di mana? Ini kebalikannya ya. Jadi A not B. Nah, ini C-nya kok nggak tulisin apa kira-kira? Nah, ini adalah keadaan don't care ya. Tidak memperhatikan C-nya 01, tapi itu tetap itu apa? Tetap merupakan input satu. Jadi kalau menuliskan ini, kita pilih yang ini dulu. Ini di mana letaknya? Yang A 0, B-nya 0. Nah, ini kan A 0, B-nya 0. Nah, ini nilainya 1. Tidak memperhatikan C. Ya, C-nya itu adalah yang disebut sebagai don't care. Tidak memperhatikan C itu 0 atau 1, itu tetap adalah input yang bernilai 1. Nah, ada 3 berarti ya. Ini lain-lain 0.
Nah, itu satu kan ya. Jelas ya. Nah, ini seperti ini. Ini don't care juga hati-hati. Jadi ini kita ambil, ini semuanya satu. Kemudian ini adalah yang ini. Nah, sekarang kita itu apa? Kita sederhanakan. Kalau ada persamaan yang ini kan panjang sukunya ya. Sukunya panjang sehingga ini kalau memungkinkan disederhanakan ya kita sederhanakan. Apalagi yang keadaan don't care seperti ini bisa kita sederhanakan. C-nya nggak usah ditulis, ya. C-nya dibuang. Nah, ini juga gitu. Ada enggak yang keadaan don't care-nya? Nah, keduanya ini yang sama adalah A, C, negasi. Tidak tergantung B. Jadi B-nya bisa kita buang. B-nya 01 itu menghasil 0 atau 1 menghasilkan 1. Sehingga kita bisa menyederhanakan jadi ini. Ya kan? Yang ini B-nya dibuang, yang ini C-nya yang dibuang. Ya, sudah jelas ya. Jadi persamaan yang panjang seperti ini bisa sederhana seperti ini. Jadi bisa kita gunakan aljabar goal maupun dengan bantuan apa? Tabel kebenaran. Ini kalau disederhanakan ya sama aja seperti tadi ya. Yang suku ini kan bisa dijadikan satu. A, B. Ini adalah C plus C. Ini kan sama dengan 1. Ya, tinggal ini toh. Kemudian yang ini bisa disederhanakan menjadi apa itu? C ya, AB plus AB. Ini C.
Dan yang dalamnya bisa dijadikan A, B plus B. Ini C. Nah, ini sama dengan 1, sehingga ini sama dengan A, C. Ya kan? Ini sama dengan ini. Ya, sama aja kita sederhanakan dengan aljabar goal maupun itu apa? Dengan tabel kebenaran. Nah, ini peta Karnav. Ini kita lanjutkan minggu depan ya. Ingat-ingat sampai peta Karnav. Nah, nanti sekalian sama softwarenya. Ya. Baik, sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan insya Allah hari Senin, ya, Senin sore. Baik, ada yang tanyakan sebelum diakhiri? Anindya, Pak Yunisa, Daniel, Elo, ya, ada yang tanyakan? Dari saya tidak ada. Ada ya. Baik, sampai sini dulu kita lanjutkan minggu depan untuk menuju ke peta Karnav. Peta Karnav ini ya cara lain untuk menyederhanakan juga, ya. Kita yang pelajari ini juga nanti. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.